Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Kemarin dalam video short saya mengatakan bahwa Habib itu Musailama Al-Kadzab yang kedua. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena setelah saya kaji, ada beberapa kesamaan antara Musailama Al-Kadzab dengan Habaib dari klan Ba'alwi. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, untuk menguatkan pernyataan saya di video saya kemarin, saya menjelaskan ada beberapa kesamaan. Saya mencatat ini 5. Jadi ada beberapa kesamaan antara Musailama Al-Kadzab dan Habaib dari klan Ba'alwi. Sehingga ketika kita lihat dari persamaan-persamaan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Habaib itu memang pantas dijuluki Musailama Al-Kadzab yang kedua. Yang pertama, kesamaan yang pertama antara Musailama Al-Kadzab dan Habaib adalah sama-sama mendeklarasikan pengakuan. Hanya bedanya kalau Musailama Al-Kadzab ini mendeklarasikan pengakuan sebagai nabi. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad ini ada nabi namanya Musailama Al-Kadzab. Ya. Jadi Musailama Al-Kadzab ini berkoar-koar di hadapan masyarakat bahwa dia adalah nabi, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau Habib atau Habaib dari klan Ba'alwi ini juga mendeklarasikan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua antara Musailama Al-Kadzab dengan Habaib adalah sama-sama melegitimasi pengakuannya. Jadi sama-sama menguatkan pengakuannya. Hanya bedanya kalau Musailama Al-Kadzab ini melegitimasi pengakuannya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah dengan mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan, padahal itu buatan Musailama Al-Kadzab sendiri. Ya, sedangkan Habib ini melegitimasi pengakuannya sebagai keturunan Nabi dengan membuat hadis maudhu atau hadis palsu, yang mana hadis palsu itu menguntungkan Habaib sehingga orang-orang atau masyarakat ini yakin bahwa memang mereka itu sebagai keturunan Nabi. Ya. Musailama Al-Kadzab ngaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Tuhan, padahal itu sastra buatannya sendiri. Salah satu sastra buatan Musailama Al-Kadzab untuk menandingi Al-Quran adalah hai kata atau kodok, ya, anak dari dua kata, berkuaklah sesukamu, ya, bahagian atas engkau di air dan bahagian bahwa engkau di tanah. Ya. Kemudian hadis maudhu atau hadis palsu yang sering dikoar-koarkan oleh Habib
adalah hadis palsu yang selalu digembor-gemborkan oleh Bahar bin Smith. Hadisnya kurang lebih artinya siapapun yang menolak Ahlul Bait atau yang membenci Ahlul Bait maka dia termasuk Yahudi. Ya, memang ini hadis riwayat Imam Tabrani. Akan tetapi Imam Tabrani sendiri ini mengeksplanasi sendiri bahwa hadis siapapun yang menolak Ahlul Bait atau yang membenci Ahlul Bait dia termasuk orang Yahudi, ini dinyatakan hadis maudhu. Tapi ini dikoar-koarkan, digembor-gemborkan oleh habaib. Tak lain tak bukan tujuannya adalah sekali lagi masyarakat khususnya yang awam ini mengakui bahwa memang habaib itu sebagai keturunan Nabi. Itu kesamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga antara Musailamah al-Kadzdzab dengan Habib adalah sama-sama orang yang pintar berbicara, mahir dalam menarik simpati orang lain dengan dibungkus kebohongan. Kalau Musailamah al-Kadzdzab ini berkoar-koar bahwa dirinya itu Rasulullah, bahwa dirinya itu utusan Allah, bahwa dirinya itu Nabi Allah, dengan mengeluarkan sastra-sastra yang enak didengar sehingga banyak orang pada waktu itu, ya, para sahabat pada waktu itu ini terhipnotis dengan omongan-omongan yang wah gembira, yang menjanjikan, sehingga tidak sedikit juga yang mengikut kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, kemudian kalau habaib ini kalau kita lihat realitas yang ada, ya sebelum duningnya nasab, ini kan mereka selalu menggembor-gemborkan dalam diri Anda itu darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan hadis bla 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 bla, ya, dan bahkan untuk apa itu namanya, untuk menghipnotis masyarakat Indonesia, Nusantara, mereka selalu membawa barang-barang imitasi, barang-barang bohongan, tapi di atas namakan barang peninggalan Nabi. Misalkan rambutnya Nabi, padahal itu bukan rambutnya Nabi, rambutnya kuda. Kemudian mereka menggembor-gemborkan ini loh darahnya Nabi, padahal itu bukan darahnya Nabi, itu darahnya ayam. Ya, mereka selalu menggembor-gemborkan ini loh kiswah makam Nabi, padahal itu bukan kiswah Nabi, itu kiswah beli di Lazada, harganya berapa? 11.000. Itu kiswah beli di Shopee, harganya berapa? 12.000. Ya, tapi selalu digembar-gemborkan. Tapi yang paling ironisnya juga, masyarakat ini percaya sampai nangis-nangis dicung-cung gini, barokah, barokah, barokah. Ya Allah, itu ya, sampai segitunya. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang mau cium kiswa ini bayar, ya uang toh, ya. Wa kullu amrin mulus bil fulus, ya, biar uangnya ini lancar, ya menggunakan metode yang lancar, yakni membawa barang dengan atas nama barangnya Nabi, padahal itu beli di Shopee. Ayolah cerdas sedikit, ya masa kiswahnya Nabi, rambutnya Nabi itu dibawa kemana-mana, itu dilindungi, itu barang berharga, tidak boleh dibawa oleh orang sembarangan. Ya, kiswahnya Nabi itu nggak boleh diambil oleh orang sembarangan. Dekat saja ke makamnya Nabi itu dengan peraturan yang sangat ketat. Kok begitu mudahnya Jindan Habib ini membawa kiswah Nabi? Apalagi habaib itu tidak terkenal di Madinah. Cerdas, ayolah cerdas, ya cerdas lah, cerdas. Ya saya kalau lihat begitu ya Allah gitu loh, otaknya dibawa kemana itu, ya.
ya. Dan yang paling miris itu teman-teman yang masih mengeklaim kepada kita, oh kualat kamu, ya, kualat ngutuk-ngutuk atau bahas-bahas nasabnya Habib. Lu Habib itu siapa? Kualat dari mana? Justru mereka yang kualat mungkin. Wong sombong, wong bohong, Nabi dibuat mainan sama Habib. Itu loh. Ya, itu persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat, sama-sama menentang pemerintahan yang sah. Kalau Musailamah ini menentang pemerintahan yang sah Abu Bakar, selalu dirongrong. Sehingga bagaimana caranya ini masyarakat memusuhi Abu Bakar sebagai penggantinya Nabi. Habaib kan juga begitu, siapapun presidennya nanti akan dicaci, dikatakan antek penjajah, antek PKI, antek Cina, dengan menyebutkan bla 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 bla, ya. Dan anehnya juga banyak masyarakat yang percaya. Ya, lihat kemarin itu ketika masih presidennya Jokowi itu, ARS, HBS, takbir mengatakan pemerintah ini dolim, bohong, antek Cina, antek PKI, mengerahkan massa. La ilaha illallah. Ya. Dan saya yakin pemerintahan Prabowo ini juga diusik oleh Habib itu, digantakan antek penjagaan. Lihat saja lah, sama, ya, sama. Kenapa mereka itu atau Musailamah al-Kadzab dan Habib ini melawan pemerintahan sah? Karena memang mereka itu ingin dirinya menjadi yang terdepan gitu, nggak mau. Kenapa nggak mau menjadi yang dipimpin itu? Mereka maunya jadi pemimpin. Loh, kenapa mereka berambisi bahwa menjadi pemimpin dengan selalu menentang pemerintahan yang sah? Karena kalau mereka sudah menjadi pemimpin, menjadi nomor satu, bisa mengendalikan masyarakat, ya, maka misi dan visinya, tujuannya tercapai gitu loh. Ya. Kemudian persamaan yang kelima, yang terakhir ini di catatan saya, sama-sama gagal dalam gerakannya. Ya, gerakan pengakuannya itu. Kalau Musailamah gagal sebagai sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, sudah terdeteksi dan bahkan gagal total ketika pasukannya ini kalah dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya apa? Akhirnya Musailamah al-Kadzab terbunuh. Nah, kalau sudah mati bagaimana meneruskan estafet pengakuannya? Ya, berhenti di situ. Kemudian kegagalan Habib sebagai ngaku-ngaku keturunan Nabi ini gagal karena berkat bunyinya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai sekarang gagal total, ya, gagal total mereka, ya. Dan bahkan orang-orang awam sampai saat ini juga waras, sudah alhamdulillah waras, dengan didukung ilmu-ilmu nasab, ilmu filologi, ilmu genetika, menunjukkan bahwa Habaib bukan keturunan Nabi. Dan kita lihat realitas yang ada, banyak muhibbin yang bertaubat, banyak muhibbin yang sadar. Dan akhirnya apa? Habaib pusing, berkepala pusing. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, dan jangan marah dong. Saya mengatakan ini jangan marah dong. Senyum kan ibadah. Ya, kalau nggak punya uang, nggak bisa sodako, ya senyum saja. Walaupun nadanya ini agak marah. Jangan kau ya masukkan hati, tapi masukkan dalam pikiran yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.